Hingga saat ini, Indonesia masih menjadi negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data terbaru dari layanan pertanian luar negeri Departemen Pertanian Amerika Serikat atau Foreign Agricultural Service of the United States Department of Agriculture, produksi minyak sawit Indonesia pada tahun 2024 mencapai angka yang sangat menakjubkan, yakni sekitar 46,5 juta metrik ton. Angka sebesar ini setara dengan sekitar 58% dari total produksi minyak sawit dunia. Jumlah produksi minyak kelapa sawit yang luar biasa itu berasal dari sekitar 16,8 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 26 provinsi atau lebih dari 200 kabupaten dan kota di Indonesia. Namun ironisnya, negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia ini pernah mengalami kelangkaan minyak goreng selama berbulan-bulan, hingga masyarakat konsumen kesulitan mendapatkan salah satu dari 9 bahan pokok tersebut di pasaran. Kalaupun ditemukan, harganya mahal sekali. Ironisme ini disinggung secara khusus oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada 15 Agustus 2025. Presiden Prabowo menyampaikan keheranannya bahwa di negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia ini, masyarakat pernah mengalami kesulitan memperoleh minyak goreng yang berasal dari kelapa sawit. Kelangkaan minyak goreng tersebut, ujar Presiden, terjadi lantaran manipulasi yang dilakukan pengusaha-pengusaha serakah nomik. Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat. Dan ternyata memang itu ternyata adalah permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh Ketua DPR yang saya beri nama serakah nomex. Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, berminggu-minggu, hampir berapa bulan kelapa sawit langka. Masalah lainnya yang terjadi di sektor produksi kelapa sawit ini adalah banyaknya perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang melanggar aturan. Padahal menurut Presiden Prabowo, sudah ada keputusan pengadilan yang ingkrah 18 tahun yang lalu yang memerintahkan agar kebun-kebun kelapa sawit ilegal itu harus disita untuk dikuasai kembali oleh negara. Namun Presiden Prabowo lagi-lagi merasa heran, tidak ada penegak hukum yang mau melaksanakannya saat itu. Tetapi sekarang, sebagian besar kebun-kebun kelapa sawit yang melanggar aturan itu sudah kembali dikuasai oleh negara. Presiden pun memerintahkan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim yang menguasai kebun-kebun kelapa sawit tersebut karena sering terjadi perlawanan. Beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kita mendapat laporan ada ribuan, ada jutaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum, yang menyimpang regulasi. Ada yang membuat perkebunan di hutan lindung. Ada yang tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka. Ada yang dipanggil BPKP tidak mau datang. Kami terbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Dan pada hari ini saya melaporkan di majelis ini bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan, tapi kita belum verifikasi. Yang sudah jelas kita verifikasi melanggar aturan adalah 3,7 juta hektar, dan dari 3,7 juta hektar 3,1 juta sudah dikuasai kembali. Saudara-saudara sekalian, perlu saya laporkan juga di sini bahwa ada keputusan pengadilan yang sudah ingkrah 18 tahun yang lalu yang memerintahkan ada kebun-kebun kelapa sawit yang harus disita, tapi tidak ada penegak hukum waktu itu yang mau melaksanakannya. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya telah perintahkan dikuasai kembali oleh negara, dan untuk itu
kita telah menggunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut. Karena sering terjadi perlawanan, berani-berani melawan pemerintah NKRI, ya kita hadapi, saudara-saudara sekalian. Setelah menertibkan perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum, pemerintah pun akan segera menertibkan tambang-tambang ilegal yang melanggar aturan. Dalam kaitan ini, Presiden Prabowo juga memperingatkan orang-orang yang disebutnya sebagai orang-orang besar dan orang-orang kuat yang berada di belakang tambang-tambang ilegal akan ditindak tegas atas nama rakyat. Setelah ini, kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun, saudara-saudara sekalian. Saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo juga berjanji tidak akan melindungi anggota Partai Gerindra jika ditemukan ikut terlibat dalam urusan tambang ilegal. Anggota Partai Gerindra yang terlibat akan dijadikan justice kolaborator. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Sorotan khusus Presiden Prabowo terhadap kebun-kebun kelapa sawit dan tambang-tambang ilegal dalam pidato kenegaraannya di hadapan para wakil rakyat menandakan bahwa kasus-kasus semacam itu sudah lama berlangsung di negeri ini dan tidak kunjung terselesaikan, sehingga Presiden pun memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri guna segera mengatasinya dengan pengerahan pasukan. Upaya Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahnya untuk mencapai swasembada pangan dan energi nasional ternyata dihambat oleh pihak-pihak di dalam negeri sendiri yang berusaha mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan mengabaikan nasib rakyat. Paradoks Indonesia, seperti yang diuraikan dalam salah satu buku yang ditulis Prabowo jauh sebelum dirinya menjadi presiden, ternyata masih berlangsung hingga sekarang. Tetapi, Presiden Prabowo tidak akan pernah mundur untuk memberantas praktik-praktik serakanomics yang merugikan rakyat itu. Karena seperti yang sering diucapkan Presiden, negara tidak boleh kalah. Men of our time.